Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan Kalimantan Angkat Senjata, dan juga perlawanan rakyat Irian. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama. Perlawanan rakyat Indramayu. Latar belakang. Pada tahun 1942, Jepang mendarat di Indonesia dan ingin berkuasa karena mengincar kekayaan sumber-sumber bahan mentah, terutama minyak bumi yang dimanfaatkan untuk kepentingan perangnya. Jepang pun berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda pada Maret 1942. Daerah Indramayu juga tidak luput dari perhatian mereka. Pada 3 Maret 1942, Jepang mendarat di eretan Indramayu, tepatnya di kampung Sumur Sereh. Pada saat itu, para serdadu Jepang yang umumnya berpangkat jenderal datang ke sebuah pendopo yang ada di Indramayu. Mereka pun menuntut penduduk setempat untuk memberi hormat. Siapapun yang menolak, maka akan dipukul atau diteriaki begero yang berarti bodoh. Sejak saat itu, rakyat menjadi sangat murka terhadap Jepang. Kemarahan mereka memuncak saat penduduk Indramayu yang mayoritas bekerja sebagai buruh tani diwajibkan untuk menyerahkan hasil panen padi. Peristiwa inilah yang melatar belakangi pemberontakan petani di Indramayu terhadap Jepang. Jalannya perlawanan. Perlawanan rakyat Indramayu diperkasai oleh petani dan dipimpin oleh para ulama. Beberapa tokoh Indramayu dalam perlawanan rakyat terhadap Jepang adalah Haji Madrias, Haji Kartewa, dan Kiai Srengseng. Pada Maret 1944, petani yang ada di desa Kaplongan melancarkan protes karena masalah diwajibkan serah padi. Tentara Jepang yang ada di Cirebon setelah mendengar masalah itu segera datang dengan membawa satu kompi truk melalui desa Kadung Bunder. Setelah itu ditambah lagi dengan satu truk polisi berisi senjata lengkap menuju ke desa Kaplongan. Sebelumnya, para petani di desa Kaplongan sudah memperhitungkan segala kemungkinan yang akan terjadi, sehingga begitu pasukan Jepang datang, mereka sudah siap. Para petani sudah mempersenjatai diri mereka dengan aneka senjata, seperti bambu runcing, golok, tombak, dan keris. Pertempuran pun terjadi yang menewaskan banyak korban dari kedua belah pihak. Dari desa Kaplongan sendiri, ada 4 orang yang meninggal karena ditembak tentara Jepang, yakni Abu Hasan, Tobur, Abdul Qadir, dan Kosim. Adanya aksi protes dari rakyat Indramayu di desa Kaplongan mengobarkan semangat perlawanan juga di desa-desa lain, seperti di desa Citempat. Pada 6 Mei 1944, pemberontakan pun meletus di Citempat. Dengan sebab perlawanan yang sama, tokoh-tokoh yang mempelopori protes sosial di desa Citempat sendiri adalah Haji Madrias, Haji Dulkarim, Surah, Karsina, Selieng, dan Tasiyah. Mereka lah yang memimpin ratusan hingga ribuan rakyat dari desa-desa di Kecamatan Loh Bener, Sidang, dan Loh Sarang untuk melawan Jepang. Akhir perlawanan rakyat Indramayu. Setelah pecah pertempuran di desa Citempat yang merembet hingga ke daerah-daerah lainnya, tidak lagi terlihat aparat pemerintah Jepang baik sipil maupun militer datang ke sana. Pihak Jepang memilih mengirimkan Haji Abdul Fakih untuk bernegosiasi dengan rakyat Indramayu. Namun, Haji Abdul ternyata hanya bagian taktik Jepang untuk bisa menangkap para pemimpin Indramayu. Akibat strategi itu, banyak pemimpin yang berhasil ditangkap dan ditahan di sel tahanan pendopo Indramayu. Belum berhenti di situ, Jepang melanjutkan siasat mereka dengan menyebarkan pamflet ke daerah-daerah. Isi pamflet tersebut adalah rakyat Indramayu diminta untuk menyerahkan diri ke pendopo dan tidak perlu khawatir karena semua akan dijaga dan dilindungi. Rakyat yang tidak curiga pun mulai berdatangan ke pendopo. Perlawanan dari rakyat Indramayu terhadap Jepang berakhir karena banyaknya kiai dan ulama desa yang ditangkap. Selain itu, peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia membuat Jepang angkat kaki dari Indramayu. Dampak pemberontakan petani Indramayu yang berakhir pada bentrok fisik membuat korban jiwa berjatuhan.
Banyak tentara Jepang yang tewas. Begitu pula dengan para petani dan ulama yang gugur atau dipenjara oleh Jepang. Kendati demikian, pasca perlawanan berlangsung, rakyat Indramayu justru semakin giat bekerja karena hasil panen tidak lagi disetor kepada Jepang yang telah angkat kaki dari Indonesia. Kita akan beralih ke pembahasan yang selanjutnya. Perlawanan Kalimantan angkat senjata. Latar belakang. Pasukan Jepang pertama kali mendarat di Pontianak, Kalimantan Barat pada tanggal 19 Desember 1941. Kedatangan Jepang segera menyebabkan kondisi perekonomian menjadi macet hingga menimbulkan bencana kelaparan yang merajalela. Selain itu, pada awal pendudukan Jepang di Kalimantan Barat ada dua buah perusahaan yang masuk, yaitu Nomura Pertambangan dan Sumitomo Perkayuan. Untuk menjalankan kedua perusahaan itu, Jepang memperkerjakan sekitar 80.000 rakyat dengan sistem kerja paksa, Romusa. Hal inilah yang kemudian memicu perlawanan rakyat. Rakyat Kalimantan Barat dipaksa membungkuk untuk menghormati tentara Jepang. Apabila menolak, mereka akan diberi kekerasan fisik. Tindakan yang dilakukan Jepang ini sudah tidak mampu diberi toleransi lagi karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehormatan diri rakyat. Perlawanan terhadap pasukan Jepang. Salah satu tokoh perlawanan rakyat Kalimantan terhadap Jepang adalah Pangsuma, yang mulai melancarkan aksinya pada pertengahan Februari 1945. Pangsuma dan pengikutnya melancarkan perlawanan terhadap Jepang dengan taktik perang gerilya. Perang gerilya merupakan taktik peperangan yang dilakukan dengan cara menipu, mengelabui, dan menyerang secara tiba-tiba, dan mengandalkan kecepatan untuk menghilang tanpa sempat dibalas oleh musuh. Kegagalan pasukan Laskar Pangsuma. Gerakan perlawanan pun berkembang luas ke segenap rumpun Dayak di hulu, pesisir, dan pedalaman Kapuas hingga Melawai, Barito, dan Mahakam. Jepang yang semakin panik segera mengerahkan pasukannya dan terjadilah pertempuran hebat antara Laskar Pangsuma dan militer Jepang di Meliau. Sayangnya, Pangsuma gugur di medan perang bersama sebagian pasukannya dan perlawanan berhasil dipadamkan Jepang. Materi selanjutnya, perlawanan rakyat Irian. Gerakan Koreri di Biak. Pada tahun 1943, rakyat Papua melakukan perlawanan terhadap Jepang. Perlawanan rakyat Papua tersebut diawali dengan kemunculan gerakan Koreri di Biak. Pasalnya, selama berkuasa di Biak, Jepang melakukan hal-hal kejam. Rakyat Biak dijadikan budak, dipukuli, dan dianiaya secara keji. Rakyat Papua yang merasa Jepang sudah berperilaku seenaknya pun melakukan perlawanan di bawah pimpinan Elrum Korem. Gerakan Koreri adalah gerakan yang menjadi wujud kekecewaan rakyat Papua atas tindakan Jepang dengan basis perlawanan di Biak. Latar belakang Perang Koreri. Gerakan Koreri yang terjadi di Biak diawali dengan peristiwa prolog, yaitu sebagai berikut. Sekitar tahun 1938, In Sen Soek, demikian nama yang dipakai sejak lahir, yang kemudian diganti dengan nama baptis, Angganita, janda dari seorang bapak dari 3 orang anak dari klan Menufandu, kembali kepada sanak keluarganya di Pulau Insumbabi setelah beberapa waktu lamanya diasingkan di pulau kecil Aiburan Bodi karena menderita penyakit kulit dan beri-beri. Kedatangan kembali Angganita itu menggemparkan seluruh isi kampungnya karena dia adalah orang yang semula terkena penyakit kulit dan beri-beri. Menurut banyak orang dia sudah tidak mempunyai harapan lagi. Namun, sekarang Angganita kembali dengan keadaan sehat dan cantik, bukan Angganita yang dulu menderita penyakit. 3. Gerakan Koreri. 1. Gerakan Koreri di bawah pimpinan Angganita tahun 1941. Kedua, gerakan Koreri di bawah pimpinan Stephanus Simobiarev tahun 1942. Ketiga, gerakan Koreri di bawah pimpinan Birmori. Setelah pertempuran, bagi pihak Amerika, perebutan Pulau Biak memakan korban 474 orang tewas dan 2.428 luka-luka. Pihak Jepang kehilangan 6.000 orang tewas dan 450 orang tertawan, sehingga lebih dari 4.000 orang lainnya tak diketahui nasibnya atau hilang dalam tugas dan diasumsikan tewas. Artinya mereka dimusnahkan. Setelah itu tak ada lagi serangan Banzai tanpa pikir panjang dan penuh emosi.
tak biasanya membuat kekuatan Jepang terkulas hingga pupus. Biak merupakan pertempuran yang melelahkan dan alot. Sekian pembahasan dari kami kelompok 2 mengenai perlawanan rakyat Indramayu, perlawanan Kalimantan Angkat Senjata, dan perlawanan rakyat Irian. Sekian, terima kasih.